saya Revi Arini NIM 21154046 kelas BKPI 2B. Baiklah, di video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teori-Teori Kepribadian yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA dengan materi Teori Kepribadian Gordon Allport. Baiklah, langsung saja ke materinya. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian merujuk pada komponen-komponen dasar atau elemen-elemennya. Yang pertama, disposisi personal. Allport 1961 mendefinisikan disposisi personal sebagai struktur neuropsikis umum atau khas bagi individu yang mempunyai kapasitas untuk memberikan respon terhadap banyak stimulus yang berfungsi ekuivalen, serta untuk memulai dan mengarahkan bentuk perilaku adaptif dan ekrisip yang konsisten atau setara halaman 373 ratusan disposisi personal. Yang kedua, tingkat disposisi personal. Allport 1961 menyebut disposisi personal ini sebagai disposisi pokok. Disposisi ini sangat jelas terlihat sehingga tidak dapat disembunyikan. Hampir setiap tindakan dalam hidup seseorang berbuat di sekitar disposisi pokok. Yang ketiga, disposisi motivasi dan ekspresif. Allport 1961 merujuk pada disposisi personal yang dialami tidak terlalu kuat sebagai disposisi eksklusif, maupun disposisi tersebut juga mempunyai kekuatan motivasi. Proprium. Allport menggunakan istilah proprium untuk merujuk perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang penting, sentral, dan hangat dalam kehidupan mereka. Motivasi. Allportnya meyakini bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh dorongan yang dirasakannya daripada dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu, serta menyadari apa yang mereka lakukan dan mempunyai pengetahuan atas alasan mengapa mereka melakukannya. Allport juga menyatakan bahwa teori motivasi harus mempertimbangkan pula perbedaan antara motif sekunder atau peripheral motives dan usaha kuat yang bersifat sentral atau appropriate streaming. Perkembangan kepribadian. Melihat teori otonomi fungsional itu, nyatalah bahwa individu dari lahir itu mengalami perubahan-perubahan yang penting. Sampai sekarang kita telah melihat unsur-unsur yang membentuk kepribadian dan meninjau secara garis besar disposisi-disposisi yang menggerakkan tingkah laku. Dalam bagian ini, kita akan membahas cara struktur-struktur ini muncul dan perbedaan-perbedaan yang cara individu menampilkan diri dalam berbagai tingkat perkembangan. Yang pertama, bayi atau neonatus. Allport memandang neonatus atau bayi baru lahir sebagai makhluk yang eksistensinya nyaris semata-mata berupa hereditas, dorongan primitif dan rileks. Kedua, transformasi kanak-kanak. Dalam perkembangan proprium, Allport membagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. 0-3 tahun, pembangunan kesadaran diri. 4-6 tahun, perluasan diri dan gambaran diri. 6-12 tahun, kesadaran diri. 3. Orang dewasa. Pada orang dewasa, faktor-faktor yang menentukan tingkah laku adalah sifat-sifat atau trait yang terorganisasikan dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Yang terakhir, contoh aplikasi teori Gordon Allport. Metode yang dimaksud adalah yang pertama, diagnosis konstitusi dan fisiologi. Kedua, penelitian keanggotaan, status dan peran sosiokultural. Yang ketiga, dokumen pribadi dan studi kasus. Keempat, teknik menilai diri. Kelima, sampling tingkah laku. 6, ranting pengamat. 7, tes dari skala kepribadian. 8, tes proyektif. 9, analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi. 10, pengukur ekspresi tingkah laku. 11, prosedur sinaptik mengkombinasikan berbagai teknik asesmen. Terima kasih.